Angelina Sondah bebas setelah 9 tahun 11 bulan di dalam lapas. Sekarang yang ketar-ketir adalah Cikeas. Apalagi kalau ditambah bebasnya Anas. Sebenarnya soal Hambalang ya. Jangan. Amarah udah jelas gak ada apa-apanya. Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya? Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Saya hanya ingin meyakinkan diri saya bahwa sesungguhnya semesta bekerja. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kasus Hambalang masih merupakan bola panas karena bisa saja menyangkut nama Ibas. Karena memang nama Ibas sudah disebut di peradilan, setidaknya oleh Nazarudin yang sudah bebas duluan. Anas Urbaningrum sebentar lagi juga keluar. Kalau Anas berani membuka semua rahasia, wah bisa jadi Ibas kelar. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Keanu harus selamat, Om Opa harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Ya aku takut, Mbak. Bahwa kenapa ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya. Dunia akan tahu. Alam tidak akan meninggalkan kamu. Sudah bebas dari penjara, sisi lain kehidupan Angelina Sondah di penjara masih dikuliti. Salah satu soal bungkamnya Angelina Sondah manakala ditanya soal dalang korupsi Hambalang. Baru-baru ini tangis Angelina Sondah pecah saat ditanya alasannya tak mengungkapkan dalang mengkorupsi kasus Wisma Atlet Hambalang. Tak ada yang tahu jika Angelina Sondah merasa takut dan khawatir keselamatan anaknya Keanu Mas Said. Hal itulah yang membuat Angelina Sondah bungkam hingga bertahun-tahun lamanya. Saya takut, saya masih berpikir Keanu harus selamat, Opa harus selamat, dan kalau saya dibilang penakut, saya terima. Ungkap Angelina Sondah dengan suara bergetar dan menangis. Fakta ini disampaikan oleh Angelina Sondah saat menjadi bintang tamu di talk show Rosi yang ditayangkan di Kompas TV pada Kamis 31 Maret 2022. Awalnya Angelina Sondah ditanya oleh host Rosiana Silalahi soal alasan tak mengungkapkan dalang mengkorupsi proyek Hambalang di dalam persidangan. Saat mendengar pertanyaan tersebut, suara Angelina Sondah bergetar ketakutan ungkapkan fakta yang ada. Karena saya ingin lebih melihat Keanu tumbuh besar, normal tanpa ketakutan juga di Keanu. Saya single parent, kakakku meninggal karena pada kenyataannya saya menjalani ini sendirian. Dan aku takut, sambung Angie. Pengakuan Angelina Sondah yang dipenuhi dengan ketakutan itu membuat banyak orang pun akhirnya simpati. Banyak netizen yang menilai Angelina Sondah hanya dijadikan kambing hitam atas kasus yang menimpanya di masa lalu. Pemirsa, nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku merasa sangat dikorbankan. Sebenarnya kalau aku berkata, I don't wanna do that, tapi it was old story. KPK juga menyita sepucuk surat dari rumah Anas Urbaningrum. Isi surat itu menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah aliran dana hasil korupsi untuk kampanye pemilihan Presiden 2009. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan diterima Anas tak lama setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang oleh KPK. Kalau saya punya kekuasaan sekarang ini, era sekarang ini barangkali yang memberitakan berita itu sudah terbirit-birit. Yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan. Saya tidak mengadjust ataupun tidak mau mengatakan bahwa oh yes there is. Saya nggak pernah bilang oh ini ada kekuasaan besar. Dan it's my feeling. Ketakutan
itu ada di dalam aku. And basically it rise karena a certain experiment. Selain Angelina Sondakh yang baru mengungkapkan ketakutan tersebut di Twitter, ada juga yang ramai membicarakan ketakutan seorang Nazarudin sebelum masuki ruang pemeriksaan. Nazarudin sempat menyampaikan pesan terhadap petinggi Demokrat. Dilansir dari Tempo.com, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengganggu anak dan istrinya. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Nazar berharap SBY mengabulkan permohonannya itu. Saya minta kepada SBY jangan ganggu anak istri saya, kata Nazarudin sebelum diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis 18 Agustus 2011. Nazarudin sendiri menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 26 di Jakabaring, Palembang. Pesan yang diungkapkan kepada wartawan itu lantas ditambahi oleh Nazar, ini tidak benar ini. Dia tak menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Nazar lebih banyak menunduk ketika masuki pintu kantor KPK. Nazar datang mengenakan kemeja biru bergaris putih dengan celana hitam. Adapun istri Nazar sendiri, Neneng Sri Wahyuni, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berbiaya 8,9 miliar pada anggaran 2008. Tersangka lain dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen Dimas Ginting. Keberadaan Neneng sendiri masih misterius saat KPK dan tim menjemput Nazar ke Bogota, Kolombia. Disebutkan istri Nazar telah meninggalkan Kolombia sejak Juli. Juru bicara KPK Johan Budi SP yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan KPK tidak mengetahui keberadaan Neneng. Atas pernyataan Angelina Sondakh dan mengulik pernyataan Nazarudin terdahulu, publik semakin curiga akan dalang di balik kasus Hambalang adalah bukan orang sembarangan. Kedua kader Demokrat ini menunjukkan ketakutan yang mengarah pada kecurigaan. Kasus Hambalang sendiri kasus yang melibatkan para koruptor yang sebagian besar berasal dari Partai Demokrat. Salah satu petinggi Partai Demokrat pernah mengatakan bahwa terdapat seseorang yang belum tersentuh hukum atas kasus Hambalang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Max Sopacua saat jumpa pers di Hambalang. Max mengatakan proyek Hambalang Sport Center ini menjadi salah satu faktor yang menggerus elektabilitas Partai Demokrat. Selain itu, beberapa rekannya dinilai sudah menanggung beban dari kasus Hambalang tersebut, tetapi ada pihak yang turut menikmati hasil tersebut dan tidak tersentuh kasus hukum. Proyek inilah bagian salah satu yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari sini. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera, kata Max di Hambalang pada Kamis 25 Maret 2021. Hambalang Sport Center menjadi awal terjadinya masalah besar di Partai Demokrat. Max juga meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat mengusut tuntas penelusuran kasus korupsi Hambalang tersebut.